wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua nih di channel Macan Betawi TV. Kali ini kita mau ngasih sedikit tips cara menghindari serangan golok, tusukan maupun bacokan. Ya, sedikit penjelasan sebelum kita mulai gerakannya. Yang perlu diketahui kalau misalnya lo ngadepin golok tuh, jangan sekali-sekali lo malah mundur. Kalaupun mundur, bukan mundur untuk kabur ya. Mundur itu cuman apa ya bahasanya, membaca serangannya aja, tapi bukan untuk mundur kabur. Kalau banyak yang bilang paling benar ngadepin senjata tajam mah kabur. Gimana mau kabur? Emang kata lu gampang mau kabur? Main kabur-kabur aja. Ini orang megang golok, lu kabur dikejar lah gimana? Emang lu siapa? Sonic lu. Iya, gak gampang ngomong kabur-kabur aja. Kalau bisa kabur ya kita saranin kabur. Kan dibilang di sini kalau udah mentok lo terpaksa harus berhadapan. Mau kabur gimana? Udah berhadapan gimana mau kabur? Gue kabur dilempar golok juga lo nancep badan lo mati juga ujung-ujungnya. Ini udah terpaksa kita harus hadepin. Kalau bisa kabur mah orangnya dari jauh nenteng-nenteng golok ya lo kabur. Kalau misalnya ini orang bahasanya dia ngumpetin dulu goloknya, tiba-tiba deket lo udah megang golok gimana? Lu mau kabur? Nggak bisa kabur, nggak segampang itu. Paling bener kabur. Coba sini gue yang megang golok, lu kabur, kejar pasti. Namanya orang kalau udah niat mencelakain kita, nggak mungkin lu kabur didiemin. Namanya udah niat. Beda. Lagi juga bahasanya kayak apa yang kita kasih tutorial ini kan buat menghadapi. Berarti udah terpaksa harus dihadapin. Kalau bisa kabur, ya kabur. Ya orang bego mana kalau misalnya kita tangan kosong orang megang senjata, ya, malah kita hadepin, kita tantang. Cuman kan kalau udah kondisinya kepepet, lu diam salah, ya enggak? Mendingan lu serang. Makanya ya gunanya ada pelajaran kayak gini supaya kita sebelum apa ya bahasanya dapetin hal kayak gitu, kita udah siap gitu. Kayak sebelum ulangan kita belajar biar gak kaget gitu. Nah ini salah satu contohnya nih. Yang dimaksud jangan kabur tuh bukan berarti jangan mundur tuh bukan berarti lu gak boleh mundur. Tapi ibaratnya ketika ada serangan, tusukan, lu mau mundur tapi bukan untuk ditusuk misalnya, bukan untuk kabur begitu, dia pasti nyerang lagi. Yang namanya musuh kalau udah nyerang, gak mungkin dia gerak sekali-sekali doang. Nusuk doang bahasanya. Pas sekalipun dia nusuk, pasti nusuk tuh, tarik, tusuk. Membabi buta dia pasti nusuk. Cuman makanya kalau kita kasih space dia untuk apa ya bahasanya, nusuk lagi. Kalau kita mundur, lu nusuk, kita mundur, ngasih space tuh. Makanya kalaupun mau mundur, jangan sampai mundur lagi. Yang ada tadi nusuk, makin membabi buta. Tapi kalaupun mau mundur, bahasanya untuk membaca gerakannya ini kan nggak pernah tahu nih, lu mau nusuk apa mau bacok nih sebelum serangan. Tapi orang udah kelihatan tuh polanya. Yang namanya mau nusuk pasti di sini dia. Yang namanya mau bacok pasti dia begini. Udah kebaca polanya sebenarnya. Makanya ketika dia mau nyerang, posisi dia di situ, nah dia udah mau nusuk tuh. Misalnya kita kaget mundur, lu narik lagi, langsung jangan lambat. Pokoknya di space mundur, lu kayak orang mau nusuk aja, nggak mungkin nusuk nungguin musuhnya. Tusuk, set. Nah langsung pecah, jangan sampai mundur lagi. Entah mau pecahnya ke sini atau ke sini, yang penting pecah, jangan pecahnya ke belakang. Tapi dibarengin sama gerakan. Misalnya contoh, ini kalau yang mundur dulu nih, tusuk pertama, set, tusuk lagi. Nah kita sini. Ketika dia tusuk pertama kita mundur, keduanya ini harus langsung jaga nih, supaya kalau dia narik kita nggak kasih langsung tuh. Pas tusukan kedua, tusuk, set, tusuk lagi. Dia nggak bakal narik pun percuma, ada tangan kita di sini.
langsung jatuhin. Ambil nih goloknya. Ya udah, mau ngapain lo? Kalau lawan senjata itu ya kita andelin speed. Yang kita paling bahasanya kita paling pelajari speed, tapi juga akurasi. Percuma cepet akurasinya nggak pas kan? Sama kayak tadi, tusuk, set, tusuk lagi, tuh. Tuh. Kalau kita udah di golok udah di tangan kita ya udah, harus cepet. Kalau bisa dari awal dia nusuk langsung. Ketika dia nusuk pertama harusnya langsung tusuk. Ini langsung jatuhin nih. Gunain dengkul kita buat ngehantem pahanya. Sambil tangan kaget langsung. Kalau lu dari awal ditabrak jatuh lu. Karena dia posisinya nih tuh paha begini nih. Ini kita tabrak tuh. Tuh. Tabrakin. Tapi ikutin arahnya dia biar goloknya bisa kekontrol sama kita. Ikutin. Ambil langsung. Cuman kalau buat kita bacok lagi repot juga. Kita yang bener, kita yang di penjara. Baru-baru kasus gitu juga kan. Dia yang dimalingin, malingnya mati, dia yang diusut. Makanya kita di sini kudu hati-hati, apalagi ya kayak gini. Kita yang digituin aja kita yang salah, ya kan susah. Makanya kalau misalnya kayak tadi tuh serangan golok, ketika ditusuk, usahain jangan satu arah, jangan sentral ini. Dia nusuk di depan, kita jangan pecah, tapi jangan jauh. Pecah juga jangan, misalnya lu tusuk gua, sini. Ini nusuk nih, jangan jauh, ini ngasih kesempatan deh. Tapi kalau kita rapet, ketika ditusuk kita rapet, minimal udah nggak ngasih space tuh. Dia mau kesini aja harus narik dulu. Dia mau kesini juga harus narik dulu. Cuman kan kita nggak kasih. Entah mau begini. Yang penting jangan dikasih dia untuk narik lagi goloknya. Ini langsung berbuat. Dan nggak bisa kita main ngambil aja tuh golok dari tangannya dia kalau belum ada yang dilumpuhin dari badannya. Karena orang pegang kenceng pasti kan. Kalau kita mau ngambil secara, misalnya lu tusuk tuh, kita mau ambil nih, nggak mungkin bisa kalau misalnya dia yang lagi megang gini. Harus ada hantaman dulu pak, baru nih longgar deh, buang, bam. Jadi kasih gerakan dulu, kasih serangan dulu ke dia. Gak bisa kita main ambil-ambil aja. Sama kayak gini gerakan, misalnya lu tusuk. Nih, kita pegang ini potek dulu. Baru nih bisa dia lemes. Kalau belum digituin nggak bisa lu main comot aja. Apalagi gerakan kayak bahasanya kita yang tadi tuh, kita salin gitu. Tuh, bom tuh dari gajah. sampai sini. Jadi gerakan nusuknya, lu tusuk. Tuh. Ini kita kunci langsung. Kalau kita mau apa? Gak mau kita jatuhin, kita serang dulu dia pukul. Tuh. Ini kalau bener ya kita gituin. Kita hantem baru bisa. Tangannya udah longgar deh. Sama misalnya gerakan ini kita ke dalam, tadi kan keluar tuh. Sekarang ke dalam, tusuk tengah. Tuh. Ini ke
sini, ini rapet. Jangan dilonggarin. Jangan ngirarin nih. Sini. Tusuk. Jangan jauh, dia ntar ke leher, ke badan. Tapi kalau posisi sininya rapet, dia paling bisa narik dulu ke belakang. Kalau dia mau narik ke sini kan ketika kasih juga sebenarnya kan. Ini kan simulasi awal ya. Tapi setiap gerakan harus langsung. Tusuk. Harus langsung. Nah, harus langsung. Harus langsung.